Ya, selamat pagi pemirsa. Hari ini hari Selasa 24 Desember 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, di sini saya mau menyatakan persetujuan saya terhadap statementnya Pak Egy Sujana, ya, Dr. Egy Sujana, yang pernah beberapa waktu lalu berstatement bahwa sila pertama dari Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa memang adalah hak milik dari agama Islam di Indonesia ini. Jadi satu-satunya agama yang sesuai dengan sila pertama dari Pancasila adalah ya Islam. Betul, karena kalau kita runut dari sejarahnya, dulu saya pernah sempat gak setuju dengan statement ini, tapi setelah saya kaji dan kemudian ada sesuatu yang membuat saya jadi setuju, saya kira nggak usah saya ceritakan di ruang publik seperti ini. Ini cukup untuk privasi saya sendiri aja, ya, mengenai sesuatu yang terjadi pada saya gitu ya. Ini saya kira saya nggak usah ungkap-ungkap di umum lah, itu biar menjadi hal yang hal privasi saya saja, ya. Dan tolong jangan ditanya kenapa, itu privasi. Kalau sekali privasi berarti itu sudah privasi, ya. Itu hal yang nggak bisa diganggu lagi, ya. Jangan dikepo, jangan julid. Sampai mana tadi kita? Nah, ya. Ada hal yang membuat saya setuju karena saya lihat dari sejarahnya. Sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu aslinya adalah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta, ya. Yang sedianya akan berlaku pada 22 Juni 1945. Ketuhanan yang ada lengkapnya. Ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban melaksanakan syariah Islam bagi yang menjalankannya. Nah, ini kan disetujui oleh semua tokoh-tokoh Islam pada saat perumusan dasar negara kita. Itu terjadi perdebatan alot antara mereka yang Islam dan mereka yang bukan Islam dan mendorong upaya sekularisasi Indonesia, menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang lebih sekuler. Ya, covernya sih ya, alasannya ya ini kan negara kesepakatan, ini kan negara yang disebut negara apa namanya, apa ya, negara kebangsaan, ya, biladul wataniyah, gitu, negara kebangsaan. Jadi makanya kalau saya pribadi, ya, kenapa saya mulai setuju dengan statementnya Egy Sujana itu? Ya karena saya lihat dari sejarahnya dong. Lihat dari sejarahnya, itu sebenarnya adalah Piagam Jakarta yang dipotong di bagian akhirnya. Kenapa kalimat yang akhirnya dipotong? Karena diprotes oleh anggota BPU PKI yang bukan Islam. Dan mereka ini ngancem, kalau sampai Piagam Jakarta ini diterapkan, ya, maka negara Indonesia, bagian wilayah Indonesia Timur itu akan memilih merdeka sendiri. Sementara kan Bung Karno ini kan sangat ingin menyatukan seluruh Indonesia kan. Itu yang menjadi alasan kenapa Bung Karno lebih memilih Indonesia ini hendaklah berwujud sebagai negara kesatuan. Bukan sebagai negara federal atau negara federasi,
sebagaimana idenya dari Bung Hatta. Bung Hatta tuh menginginkan Indonesia tuh negara federal karena luas, besar kan. Terbagi-bagi menjadi beberapa negara bagian. Sama halnya dengan Amerika Serikat dan Kanada atau Soviet lah pada waktu itu. Karena Soviet ini kan juga besar, yang sekarang bertransformasi menjadi beberapa negara yang berdaulat. Ya. Nah, Soekarno nggak mau. Soekarno maunya Indonesia ini adalah negara kesatuan, bukan negara federal. Tujuannya adalah untuk menyatukan Indonesia dari Sumatera sampai Papua. Itu depan mobil yang jarang ada di jalan, Vios Joker. Vios Joker aja udah jarang di jalan, apalagi Vios yang di NGA yang sekarang. Karena itu teman-teman ya, saya tuh cuma mau ini aja sih, sekedar ngasih tahu ya bahwa memang ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi sila pertama dari Pancasila itu asalnya memang dari agama Islam. Itu asal muasalnya dari ajaran tauhid. Ajaran tauhid yang mengarah kepada monoteisme. Itu bukan sekedar tauhid, itu monoteisme. Esa itu kan artinya satu, tunggal dalam bahasa Sanskerta. Bukan satu dalam kesatuan. Pak, lalu bagaimana Pak, kok agama lain bisa punya interpretasi sendiri terhadap ketuhanan yang Maha Esa? Lah itu doktrinnya lah, memang karena terutama yang umat Kristen ya, memang itu mereka orangnya ngeyelan ya, kayak ibaratnya kewajiban menyebarkan Kidung Agung firman Tuhan itu udah itu kewajiban sampai mati gitu ya. Ya memang nggak kok, ya memang mohon maaf, selain daripada agama Islam dan Judaism itu memang nggak kompatibel dengan sila ketuhanan yang Maha Esa itu. Cuma dua yang kompatibel, Islam sama Judaism. Judaism itu pun masih ada beberapa yang nggak kompatibel dengan ketuhanan yang Maha Esa. Gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya memang kenapa saya mengadvocate Indonesia harus dirubah menjadi sebuah negara Islam, negara yang berdasar agama Islam. Ya sila pertama dari Pancasila itu yang bicara ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa Indonesia hanya menyembah satu Tuhan saja. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Itu yang menjadi basis dari ketuhanan yang Maha Esa itu. La ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, Tuhan tunggal, Tuhan satu-satunya. Ya kan? Jadi nggak sembarangan para pendiri bangsa, terutama para tokoh-tokoh Islam ya, dalam merumuskan Piagam Jakarta yang kemudian menjadi sila pertama dari Pancasila itu, beserta sila-sila berikutnya dalam Pancasila itu bukan asal goblek, enggak teman-teman, gitu. Cuma sayangnya Bung Karno ini lebih pro kepada kaum sekuler, makanya belakangan Bung Karno tuh mulai itu memenjarakan tokoh-tokoh Islam yang kondang-kondang kayak Buya Hamka. Nasir pun juga sempat dipenjara loh, karena terus mengkampanyekan dasar negara Islam dan diduga terlibat dalam peristiwa pemberontakan PRRI. Lebih parah lagi zaman Pak Harto. Pak Harto ini musuhannya kepada Islamnya kenceng banget.
Karena dia ngaku sendiri dia abangan. Pernah juga marahi salah satu kiai NU hanya gara-gara mengucap insya Allah. Nah, selama berapa tahun itu, dari 66 sampai 91, 25 tahun musuhan sama Islam. Baru mendekat kepada kelompok Islam tahun 91 ketika udah naik haji. Diri yang bikin yang namanya IJMI, bikin yang namanya apa segala macam itu. Tapi tahu nggak, kelompok Islam juga punya peranan membrought down rezim Soeharto. Banyak tokoh-tokoh Islam saat itu temui Pak Harto minta mundur, termasuk ada nama mantan wakil presiden kita Abah Yai Ma'ruf Amin juga ada di situ. Selain Gus Dur ya, selain Gus Dur dan Cak Nun plus Cak Nur almarhum. Jadi memang sudah seharusnya Indonesia ini berdiri sebagai negara yang berdasarkan Islam, bukan hanya sekedar negara bermayoritas penduduk Islam atau negara Islami saja. Oh enggak. Kalau negara Islami, negara Islam yang Islami, nah ini paket komplit baru. Nah makanya itu yang saya cita-citakan. Kalau suatu hari nanti saya cita-cita mau jadi presiden Indonesia terwujud, ya saya minta ada amandemen Undang-Undang Dasar yang kelima dan seterusnya, menjadikan Indonesia ini sebagai dasar negara yang berasas dan berdasar kepada agama Islam, menjadi sebuah teokratis, negara teokratik yang Sunni dengan struktur yang serupa dengan Iran, cuma bedanya Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.